Seperti inilah suasana antrian ratusan warga yang akan membuat kartu identitas anak atau KIA di aula kantor Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Warga rela berdesak-desakan saat mengambil nomor antrian, mengisi formulir, serta perekaman foto. Bahkan sejumlah warga meliburkan anaknya untuk perekaman foto KIA. Sejumlah warga merasa kecewa karena kurangnya sosialisasi kartu identitas anak oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kuota yang dibatasi serta minimnya alat untuk perekaman data KIA. Salah seorang warga, Herman, mengatakan dirinya baru mengetahui informasi adanya pembuatan kartu identitas anak dari media sosial, bukan dari pemerintah. Sosialisasi dari ke RT ini kurang gitu. Jadi kita kan dadakan gitu. Kalau kita nggak lihat dari Facebook atau dari teman dari media sosial ya mungkin dari pihak kelurahannya kurang dari masing-masing. Baru tahu berapa hari? 2 hari. 2 hari, Hamin 2. Iya, Hamin 2 gitu kan. Kalau misalkan dari sebelumnya kan kita mungkin udah prepare dulu. Ya, anak kita kan mungkin kita kasih izin, berkasnya gitu kan. Sebelumnya sejak dikeluarkannya kebijakan KIA lewat Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, program pembuatan dan kepemilikan kartu identitas anak sudah mulai berlaku secara nasional. Dan sampai saat ini, Dinas Kependudukan terus meningkatkan pelayanan kepada publik sesuai dengan domisilinya. Ahmad Behaki, JAK TV. Salam jumpa pemirsa dalam program Suara Jakarta di edisi akhir pekan ini hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019. Saya Sela Wangkar bersama Anda dalam 1 jam ke depan nanti. Ya pemirsa, apakah Anda sudah memiliki kartu identitas anak untuk putra-putri Anda? Kita akan bahas mengenai bagaimana sebenarnya efektivitas kartu identitas anak yang akan diwajibkan oleh pemerintah harus dimiliki oleh setiap anak di Indonesia. Kami akan bahas mengenai hal ini bersama dengan 3 narasumber kita pada malam hari ini di studio yang telah hadir. Yang pertama di samping saya adalah dengan Pak Indra Karismiaji, beliau adalah seorang pengamat pendidikan. Selamat malam Pak Indra. Malam Mbak Sela. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan juga dengan Bapak M. Haryadi Anwar, anggota DPRD DKI terpilih dari fraksi Nasdem. Selamat malam, Bang Ade sebutannya ya. Iya, terima kasih bersama kami Bang Ade. Dan juga dengan Ibu Suryani, beliau adalah Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar SD dan PKLK Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Selamat malam Ibu Suryani. Selamat malam Mbak Sela. Ya, baik, kita ke Bu Suryani terlebih dahulu nih ya. Bu Suryani, apakah di DKI sekarang sudah diwajibkan bahwa jika ingin masuk sekolah itu harus memiliki kartu identitas anak? Ya. Di tahun 2019 kita belum mewajibkan anak untuk kartu identitas anak ini ya. Iya. Mungkin ke depan karena mungkin sosialisasi belum begitu merata ya, sehingga kalau kita mewajibkan nanti akan timbul keresahan mungkin, sehingga pada tahun 2019 kita belum mewajibkan anak untuk memiliki kartu identitas ini. Ya, walaupun mungkin Dukcapil itu sudah mensosialisasikan bahwa anak-anak wajib memiliki, tapi dalam sistem PPDB kami belum mewajibkan anak untuk sebagai persyaratan. Oke, dari Dinas Pendidikan sendiri belum resmi mewajibkan begitu ya. Tapi tadi kita lihat ada antrian warga tuh Bu ya, di tetangga samping kita di Tangerang Selatan di Banten ya. Nah ini memang di DKI belum begitu gencar ya untuk diminta warga supaya lebih aktif, proaktif begitu ya untuk mengurus KIA ini untuk anak-anak mereka. Secara resmi sih dari Dukcapil ke Dinas Pendidikan belum bersurat atau mensosialisasikan. Tapi kami cek ke kecamatan, misalnya melalui Satla kecamatan, ternyata dari Dukcapil mereka juga mensosialisasikan ke sekolah-sekolah. Jadi ternyata sudah banyak juga sekolah yang melalui sekolah mereka membuat kartu identitas anak ini. Jadi difasilitasi oleh pihak sekolah langsung begitu ya, tanpa mengurus sendiri ke kelurahan atau ke kecamatan ya? Iya, jadi nanti kepala sekolah dan guru-guru menyebarkan formulir untuk diisi oleh orang tua murid. Setelah itu secara kolektif disampaikan ke Dukcapil, nanti pun penyerahannya melalui sekolah, seperti itu. Oke, baik, ini kan juga ada umur-umur ya 0 sampai 5 tahun, kemudian juga 5 sampai 17 tahun, jadi ada 2 jenis kartu identitas anak yang berlaku begitu ya. Nah berarti ini kalau sementara lewat sekolah artinya baru untuk anak-anak yang usia sekolah difasilitasi oleh pihak Pemda DKI begitu ya Bu? Iya. Oke, baik, saya ke Bang Ade. Bang Ade, apakah sudah ada keluhan nih dari warga bahwa mereka tadi kan ada yang menyebutkan kalau di Tangerang Selatan mereka kurang sosialisasi, kemudian juga minimnya alat perekam seperti itu. Di DKI Jakarta? Di DKI
saya nggak melakukan survei atau apa ya. Iya. Tadi beberapa yang saya tanya dari saudara dan rekan-rekan saya sudah mereka membuat di DKI. Bahkan mereka juga mengatakan cuma 2-3 hari. Mengurus sendiri tanpa ada masalah. Nggak ada masalah di kelurahan. Di kelurahan. Saya mencoba interview beberapa teman-teman gitu kan. Ya, cuman saya nggak tahu karena kan ini nantinya jadi kewajiban ya. Iya. Ya, ini kewajibannya siapa? Kewajiban anak-anak belum tentu ya. Tapi ya mungkin dari perlunya data tentang pengelompokan umur kali untuk itu untuk dicapilnya gitu ya. Tapi saya pikir sih untuk identitas warga dari mulai kecil sampai di dewasa manula ya harus ada. Cuman efektivitasnya kita mesti kaji lagi gitu ya. Oh iya, berarti selama ini belum ada masalah berarti ya bagi warga Jakarta berkaitan dengan ini mungkin nggak ada masalah, mungkin mereka belum banyak tahu, jadi nggak berbondong-bondong, ya kan? Dan mungkin dari sosialisasinya belum banyak, belum mencapai banyak orang, gitu ya. Jadi nggak berbondong-bondong, gitu. Dan mungkin juga kesediaan kartunya juga mungkin mencukupi, gitu. Ya, jadi belum ada masalah berarti intinya seperti itu ya. Baik, kalau menurut Pak Indra sendiri nih, dengan adanya KIA tampaknya akan menjadi salah satu syarat begitu untuk masuk ke dalam jenjang pendidikan. Oke. Ini sebetulnya problem besar di negara kita. Bangsa ini kebetulan sudah berapa FGD yang saya kebetulan diundang menjadi narasumber. Salah satu problem besar bangsa ini, ternyata bangsa ini sulit sekali berkolaborasi. Jadi kita itu yang bicara kita punya persatuan Indonesia, ternyata untuk kerjasama satu sama lain itu sulit. Kolaborasi sekali. dengan siapa maksudnya Pak? Siapapun, gitu. Di sini kan kelihatan kartu identitas anak ini adalah programnya Kemendagri, pemerintah pusat, ya kan? Sampai ke daerah nggak jelas, gitu. Sebenarnya ini manfaatnya apa, ya kan? Tapi ini menggunakan uang rakyat, kan gitu. Dari nyetaknya, kemudian banyak hal lah, kan gitu. Kalau kita bicara nilai gunanya, anak 0 sampai 5 tahun nggak mungkin dia megang kartu. Pasti tetap orang tuanya begitu ya. Terus buat apa jadi kartu juga dipegang oleh orang tuanya, itu yang pertama. Anak usia 6 sampai 17 tahun, buat apa megang kartu? Beda dengan yang 17 tahun. Karena disitulah dia sudah dianggap legal, ya kan, dia bisa apply untuk buka rekening, untuk banyak hal kan gitu. Jadi manfaatnya jelas. Tapi kalau untuk sekedar mengukur jumlah penduduk itu sudah ada di KK sebetulnya begitu ya. Nah, justru itu kan pertanyaan, kalau ini harus didobel lagi dengan kartu, apa yang terjadi dengan data selama ini? Kemana anggaran rakyat yang dipakai buat mendata ini? Kan itu. Jadi banyak sekali anggaran baik APBN maupun APBD yang terbuang sia-sia untuk hal yang harusnya bisa ada koordinasi, ada sinkronisasi. Jadi yang disebut dengan gotong royong itu bukannya dari masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah daerah punya ego masing-masing. Oh, ini program saya harus jalan, tapi tidak ada koordinasi, nggak ada sinkronisasi, nggak akan bisa jalan. Ini 17.000 pulau kan begitu. Untuk kita selalu dari SD bicara lidi itu kalau satu mudah dipatahkan, kalau lidi itu digabung nggak bisa dipatahkan. Apa cuman retorika aja kan gitu loh. Itu yang selama ini terjadi seperti itu. Kita hanya pemahamannya sampai bahkan di level pemerintah gitu. Saya baru aja siang tadi membahas tentang hal ini juga, bagaimana kementerian di Kemdikbud dan di Kominfo misalnya yang jalannya cuma sekali pakai Transjakarta. Itu untuk ketemu antar dua dirjen 5 tahun gitu, dan nggak ketemu juga kan gitu. Jadi mereka punya program, misalnya Kominfo tuh punya program namanya SMK Coding, tapi sama sekali nggak pernah koordinasi dengan Direktorat Pembinaan SMK di Kemdikbud. Kantornya cuma lurus aja pakai Transjakarta. Gimana kita bicara yang ke daerah? Itulah yang membuat zonasi sudah 3 tahun masih jadi polemik sampai hari ini. Nah, ini yang harus segera diperbaiki, bagaimana kita melepaskan ego masing-masing lembaga, masing-masing kementerian, masing-masing kelompok ini untuk satu Indonesia. Gitu.
Oke, mungkin Bu Sri ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Indra nih. Karena tadi kan sudah disebutkan, sudah difasilitasi apa yang mau oleh Dukcapil begitu, difasilitasi oleh pihak Dinas Pendidikan dalam hal mengurus kartu identitas anak dalam hal. Enggak, pasti belum ada pasti. fasilitas. Oh ya, hanya meminta sekolah untuk membantu begitu mengurus ya. Baik, tadi saya katakan di awal bahwa sebetulnya belum ada koordinasi Pak ya antara Dukcapil dan Dinas Pendidikan. Tapi kami menerima laporan bahwa ternyata Dukcapil itu bekerja sama dengan sekolah. Di level sekolah langsung mereka berinisiatif tanpa untuk lewat dinas begitu ya. Tanpa lewat dinas benar terjadi seperti yang disampaikan oleh Pak Indra tadi kenyataan di setahu Jakarta. saya belum ada Pak surat ke Dinas Pendidikan itu seperti di tingkat ibu kota Jakarta, apalagi di daerah tadi disebutkan oleh Pak Indra ya. Kita masih akan bahas mengenai hal ini, tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi.